Hai, selamat datang di Ladang Cerita. Cerita ini dari teman saya sendiri di daerah perkemahan Cimandala, Kabupaten Bogor. Jadi, waktu SMK 2010, teman saya jadi OSIS buat acara MOS siswa baru. Teman saya sehat walafiat. Masih ketemu dia di sekolah, masih bercanda-canda, dan anaknya juga konyol banget. Nah, pas 3 hari selesai acara MOS, teman saya nggak masuk sekolah. Orang tuanya SMS saya kalau dia demam tinggi. Terus saya jemput dia sepulang dari sekolah. Pas sampai rumah, dia aneh banget. Cuma tiduran, tatapannya kosong, dan ngomong gini mulu. Kayu, tenda, patok. Kayu, tenda, patok. Itu terus yang diulang-ulang. Kata ibunya, dia gak ikut acara MOS sampai selesai. Dia cuma semalam aja. Pagi hari yang kedua, dia dianterin pulang sama temennya. Udah begini tatapannya kosong terus. Lalu saya disuruh cari tahu sama keluarganya teman saya. Kenapa pas acara itu? Kata anak-anak OSIS yang ikut MOS, malam hari pertama sekitar jam 12-an malam, ada 3 orang cewek kalem minta anterin ke toilet. Kebetulan toilet agak gelap, jadi muka 3 orang cewek itu samar-samar gak kelihatan. Terus teman saya sama 1 orang OSIS lainnya anterin itu cewek ke toilet. Pas sampai toilet, 3 cewek itu masuk bareng-bareng. Padahal toiletnya kecil. Temannya OSIS ini bilang ke teman saya, dia mau juga ke toilet. Dan temannya OSIS ini sewaktu keluar dari toilet, teman saya ngilang. Kirainnya balik ke tempat kumpul OSIS-OSIS. Pas si OSIS yang ikut nganter ini sampai ke tempat kumpul yang lain, pada nanyain teman saya. Hanya pada ngira teman saya ini ngontrak ke tenda-tenda peserta MOS. Sampai jam 3 pagi dia nggak balik-balik. Akhirnya OSIS dan guru-guru nyariin teman saya dan ketemu jam 6 pagi tepat di bawah pohon beringin nggak jauh dari toilet tadi. Dia lagi diem dan badannya panas. Setelah saya tahu cerita itu, saya ke rumah teman saya buat kasih tahu ke keluarganya. Kebetulan pas saya ke rumahnya lagi ada yang ngobatin. Terus saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, teman saya manjat tembok sambil nyakar-nyakar dinding. Dia berteriak, kayu tenda patok, kayu tenda patok. Terus ngamuk ke arah saya bilang, ulah cari tahu aing sia. Saya ambek sok takut banget. Anehnya, tiap selesai azan maghrib sampai subuh, ada kabut asap di ujung-ujung rumahnya. Katanya yang ngobatin rumah teman saya itu, dia dikelilingin kayak prajurit. Dan di badan teman saya itu isinya raja-raja. Itu katanya yang ngobatin sih. Teman saya kayak gitu hampir selama 2 minggu. Itu juga sambil diobatin. Nah, pas selesai diobatin, teman saya nggak ngamuk-ngamuk lagi, tapi badannya makin panas kayak api. Badannya sampai hitam banget. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Waktu di rumah sakit, dia dirawat 3 hari. Dokternya pun heran, kok sampai panas begini, sampai punggungnya melepuh. Dan sewaktu hari terakhir, teman saya teriak-teriak lagi. Katanya banyak yang datang serem-serem dan hitam. Lalu teman saya nggak sadarkan diri. Ternyata dia meninggal. Terakhir, yang anehnya lagi pas mau berangkat ke pemakaman. Dari rumahnya,
Ambulan baru jalan, tiba-tiba asap hitam siang-siang hari keluar di tiap-tiap pojok rumahnya, lebih banyak dari sebelumnya. Sampai sekarang saya masih bingung, itu asap apaan? Dan kenapa teman saya kayak gitu? Padahal dia rajin banget sholatnya, gak pernah bolong. Semoga teman saya diterima di sisi Allah SWT. Oke, sekian dulu cerita dari saya. Nantikan cerita-cerita berikutnya ya. Sampai jumpa.